2024 ya tentunya saya buat perencanaan seperti ini, tapi ini saya nggak usah nyebutin satu-satu karena nggak kelihatan ya. Yang jelas setiap tahun saya membuat perencanaan ini, jadi secara periodik. Jadi Januari itu ngapain, Februari, tapi nggak usah saya sebutin. Intinya aja, kira-kira buat ini ya. Next. Pertama biasanya saya menentukan target kunjungan, kemudian melakukan komunikasi dengan calon instansi dengan cara telepon, email, kunjungan, yaitu dengan menjelaskan manfaat PAR training. Jadi pertama ya kita jelaskan dulu manfaatnya. Dia akan mau menyiapkan tempat orang setelah kita jelaskan dia paham. Ini penting buat masyarakat. Ini penting buat buat instansinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. PK3D? Bravo. PK3D? Bravo. Oke, baiklah. Saya harapkan semua baik, sehat, tentunya semangat ya. Karena hari ini kita punya acara yang sangat menarik dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Nah, di mana acara pagi ini merupakan salah satu tujuan kita nih sebagai tim Yanma, saling membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid. Maka dari itu, mohon izin nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, boleh ya kita mendeklarasikan komitmen kita bersama-sama. Boleh diwakilkan oleh Pak PJ kita, silakan Pak Anhari. Saya aja. Iya, kan ditunjuk seperti kayak mana? Iya. Nyontek dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mendeklarasikan komitmen saya. Deklarasi komitmen saya adalah memberikan ilmu kepada masyarakat dengan tulus ikhlas. Ucap syukur saya adalah terima kasih sudah bermanfaat buat orang lain. Moto kita adalah ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Iya, terima kasih banyak Pak Anhari. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, biar makin semangat untuk acara hari ini. Oke, baiklah. Sebelumnya selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Kasubag TU kita, Pak Jajang Rahmat, kemudian Kepala Kebagian Pak Bu Intan masih belum bisa datang ya? Iya, benar. Iya, kemudian PJ penanggung jawab kita, Yanma, Pak Anhari, kemudian tim Yanma yang kita banggakan bersama. Nah, selanjutnya di sini ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara rapat evaluasi kinerja 2024 dan rapat kerja 2025 pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan Satpol 2 khususnya ya, PK3D. Yang dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Sebelum memulai acara pagi hari ini, perkenankan saya Maya yang akan membantu acara kegiatan hari ini. Tentunya teman-teman pada penasaran ya apa saja isi acara yang kita akan diskusikan bersama di pagi ini. Pertama nih ada pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh pejabat-pejabat kita nih yang di PK3D. Kemudian adanya paparan dari PJ Yanma kita, kemudian ada refleksi. Selanjutnya ada pembahasan program Yanma terkait kegiatan Jambore kita ya VAR di tahun depan, kemudian ada kesimpulan dan diakhiri dengan penutup. Untuk di awal pertama kita lakukan bersama pembukaan, baiklah Bapak Ibu semua. Untuk memulai pembukaan ini, marilah kita bersama-sama buka acara di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubag TU kita kepada Bapak Jajang Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih Bu Maya Kumancer. Nah, nih Pak. Tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. PK3D. Bravo. Terima kasih. Tetap semangat ya. Dengan kekompakan tim dan temanya hari ini bagus ya, membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid dan kita buktikan dengan PK3D. Bravo. Baik. Di Mekah beli kurma. Tanah Abang aja dong. Tujuannya biar kita kuat kan gitu ya. Makan kurma kan gitu ya. Alhamdulillah ketemu tim Yanma, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Karena yang
pertama itu kita sehat dulu tuh. Dan baru kalau sehat fisik, itu kan? Ya. Psikis gitu. Kemudian pemikiran insya Allah akan sehat. Sehingga kalau diajak evaluasi, diajak merencanakan program, otaknya sehat kan gitu ya. Karena sudah dibilang cakep, terima kasih ya gitu. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih nih Yanma mengadakan kegiatan evaluasi serta merencanakan program 2025. Karena ini bagian dari menyampaikan apa yang menjadi bahan raker kemarin ya Pak Hari di Sentul, sehingga semua anggota tim paham apa yang menjadi evaluasi 2024 dan perencanaan program di 2025. Dengan mengetahui semua, berarti nanti tidak ada lagi teman-teman yang nggak paham tentang kinerja 2024 dan rencana kerja 2025. Nah, kemudian dengan dievaluasi dan direncanakan programnya, juga semua tim tahu tupoksinya masing-masing, target kerjanya, dan apa hasil kerja 2024. Maka saya titip pesan waktu itu ke Pak Anhari, tidak ada tim dan seluruh anggota tim yang bekerja tanpa tahu pekerjaannya apa, mau ngapain, terus hasilnya apa. Itu nggak boleh. Salah satu caranya adalah dengan dievaluasi, kemudian direncanakan dengan baik. Karena sesungguhnya kalau kita bekerja harus tahu dulu. Makanya tadi, moto apa tadi Pak Anhari? Moto. Ya, apa tadi motonya? Ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Nah, yes. Kalau kita tahu apa yang kemarin menjadi evaluasi, kan berarti itu ilmu buat kita. Apa kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, apakah targetnya tercapai. Nanti Pak Anhari titip evaluasi masing-masing tim. Kalau belum terencana kemarin 2024, maka 2025 harus ada targetnya. Nanti akan dievaluasi di akhir tahun depan. Gitu. Kamu targetnya misalnya ikut tim Yanma berapa kali VAR, gitu kan? Kalau yang masih perawat, berapa kali turun tim perawatnya, gitu kan? Kalau yang pengolah dan PJ, berapa SPJ dikerjakan, itu kan ada targetnya di situ. Itu yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, pada saat kita bekerja, tentu yang paling penting ada kepercayaan. Percaya pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dilaksanakan. Maka target itu harus basisnya adalah data. Kenapa nanti VAR itu berapa ribu Pak? Untuk tahun 2024 itu 3.688 Pak. Nanti devaluasi tercapai semua atau enggak 2025? 2025 rencana kita naikkan begitu Pak, sekitar 3.775. Nah, nanti kan ada justifikasinya. Kenapa 3.700 ya? Ya. 3.700 direncanakan ada orang yang dilatih, gitu kan? Kemudian tempatnya di mana saja, kapan waktu pelaksanaannya itu nanti di-share pada teman-teman. Sehingga dengan direncanakan baik, kita akan percaya kita bisa mencapai 3.700 itu. Cara mencapainya apa? Ya ada kekuatan dari masing-masing. Semua orang sudah dibagi tugasnya, semua orang sudah tahu, dan kekompakan maka terbentuk di situ. Dalam mewujudkan kekompakan tim, tentu ada strateginya. Salah satunya adalah semua akan berbagi. Gitu. Kenapa? Karena kalau nanti timpang, saya kan sedang membagi ya, tugas utama dan tambahan. Gitu. Ternyata masih ada yang timpang. Nah kemarin di Yanma saya juga udah lihat dan mirip lah dengan 2024 kemarin, tapi khusus untuk fungsional perawat tentu ada tambahan pelaksanaan pelayanan keperawatan ya Pak. Tambah dengan tugas tambahannya di Yanma ini yang tetap kami harus merencanakan. Nah itu ya, jadi harus percaya diri dengan tim, dengan diri sendiri. Dan saya lihat teman-teman punya kepercayaan diri itu. Kenapa? Karena tim Yanma salah satunya dia harus mampu mengedukasi orang, meyakinkan orang, berpenampilan menjadi role model dalam kegiatan dan tentu nanti pelaksanaan teknisnya. Serta kalau kita melatih orang untuk bisa menolong sesama dalam pegawai daruratan, kira-kira kan gitu ya. Nah kita akan diimplementasikan dalam kehidupan kita. Berarti itu ada kepercayaan diri. Gitu. Kemudian kalau kepercayaan diri sudah muncul, kepercayaan dengan tim saling membantu kan di situ kekuatannya sehingga lebih solid. Itu sih. Itu kan ada peran yang jadi timnya ya di situ. Nah, itu maksud saya.
Habis itu minta cetak apakah brosur atau kartu nama PK3D gitu, bagiin kepada masyarakat atau bisa ditempel di rumah atau di kantor atau di mana. Nah, iya satu lagi. Nanti saya minta teman-teman ini ditugaskan sebulan berapa kali mensosialisasikan pada masyarakat, Pak. Biasanya nih, hari target sebulan harus 20 orang mengenalkan. Pak Habibie 20 orang. Ini ada berapa? 9 kali sebulan kali 20 udah berapa orang tuh? Nah, itu salah satu target itu, menjadi humas. Humas untuk kita. Enggak, artinya kita semua pegawai di sini menjadi humas untuk menekan. Bu, kalau nanti darurat. Ya di PAR itu kan sebenarnya kita sudah masuk menyampaikan itu. Ya itu, artinya nanti dikasih target begitu. Jadi saya ingin semua orang di PK3 tadi menjadi marketing. Selain marketing utamanya memang ada PJ marketing. Begitu ya. Terima kasih. Itu dari saya. Makan duren bareng Syahrini. Ya memang keren dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup lebar ini ya. Padahal kita jumlah sedikit, tapi semoga tetap menghangatkan dan tetap menyatukan teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa bergabung dari awal, dikarenakan tadi harus ke Balai Kota untuk konsultasi terkait pengadaan 2025. Dan saya ucapkan terima kasih atas kreativitas dan juga usaha dari Bapak Ibu semua untuk berkumpul di akhir tahun ini, untuk melakukan refleksi di tahun 2024 terkait kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan, dan juga untuk persiapan menyongsong tahun 2025. Semoga bisa diadaptasi oleh bagian-bagian lain dan menambah kesulitan dan kekompakan tim Yanma ini. Kurang lebih saya bergabung di Yanma hampir 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun di Satpol 2, cuma pada saat tahun 2023 mungkin saya lebih banyak bisa ikut terjun langsung dengan tim Yanma, tapi di 2024 mungkin sangat-sangat jarang sekali dikarenakan yang pertama hamil, yang kedua concern di pengadaan yang cukup besar sehingga membutuhkan waktu lebih banyak di sana dan mengurangi waktu saya bersama dengan senior-senior di Yanma ini. Dan saya sangat senang sekali bisa bergabung di Yanma karena banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan, terutama terkait dengan cara untuk mentransfer ilmu kepada masyarakat yang ada di luar sana. Semoga di tahun 2025 saya masih diberi kesempatan untuk bisa ikut bergabung. Pak Hari jangan ditolak ya. Bisa. Semoga nama saya tetap ada untuk ikut kegiatan PAR, PAR 1, PAR 2, Jambore dan lain sebagainya. Karena agenda kita di 2025 ini cukup besar karena itu juga merupakan kegiatan atensi dari pimpinan, jadi harus kita persiapkan dengan matang jauh-jauh hari sehingga tidak ada keteteran dan semuanya itu ke-cover atau terlaksana dengan baik. Ketambahan unit di manajemen, jadi otomatis jadwal untuk ke manajemen akan lebih banyak. Tapi untuk pengolah insya Allah akan bisa lebih fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengolah tanpa dibebani dengan tugas fungsional. Tapi kalau mau ikut bergabung dengan tugas fungsional pun supaya tidak lupa juga tidak apa-apa, itu pilihan. Yang penting nggak OC aja deh. Tapi kembali tupoksinya utamanya ada kalau untuk pengolah adalah jelas pengolah dan melakukan tugas-tugasnya, untuk fungsional untuk ke pasiennya. Jadi semoga kita bisa tetap bekerjasama dengan baik, tetap solid, tetap kompak, bisa menyelesaikan seluruh agenda kita di 2025. Jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan di 2024 ataupun 2023. Semoga kedepannya kita selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Salam semangat, salam sehat, salam happy. Keluarga Yanma yang terbaik harus tetap solid dan kompak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PK3D. 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 Kita lanjutkan dengan paparan tentang kegiatan Yanma kita, tentang kinerja. Pak Bos ini sekalian, ya, biar makin terpapar kata Pak Bos ya. Terkait evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun 2024 dan rencana kegiatan kita di tahun 2025. Untuk waktu dan tempat untuk Bapak Anhari dipersilakan. Usah pakai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Pagi, luar biasa. PK3D? PK3D? Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah tim Yanma bisa melaksanakan kegiatan rapat evaluasi 2024, kemudian rapat kinerja 2025 ya. Yang saya hormati ya pimpinan dari Pak Kasubag sudah bisa hadir ya, Pak Win mendelegasikan ke Pak Kasubag. Hari ini juga ada kehadiran Bu Kasatpel, terima kasih Bu Intan. Kemudian ada subplanner kita Bu Anindya, terima kasih sudah bisa hadir. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, tim Yanma. Luar biasa, tepuk tangan bagi kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya mendeklarasikan komitmen saya pada pagi hari ini. Deklarasi komitmen saya adalah ilmu pada masyarakat dengan tulus ikhlas. Ucap syukur saya adalah terima kasih sudah bermanfaat buat orang lain. Moto kita adalah ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Kebanyakan yeses jadi saya lupa kan. Baik, teman-teman, sebenarnya kegiatan hari ini rapat evaluasi, rapat kinerja ya 2025 ini sebenarnya hampir sama dengan rapat-rapat sebelumnya, karena sebenarnya kalau untuk teman-teman dari Yanma kan sudah sering lakukan setiap hari Jumat. Hanya ini saya buat lebih spesial. Apa tujuannya? Ini memberikan penghormatan pada teman-teman dari Yanma yang sudah bekerja luar biasa selama 1 tahun. Tepuk tangan buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Bu Kasatpel juga yang mungkin tidak bosan-bosannya ya memberikan support pada kita semua. Ya kadang saya juga sering meleset-meleset ya, terima kasih. Bu Anin juga terima kasih. Ya dalam perjalanannya pasti namanya kita menjalankan tugas ada plus minus. Saya mengakui banyak juga kekurangan dan terima kasih sudah diberikan input yang positif baik dari Bu Kasatpel, subplanner dan rekan-rekan PJ ya, kemudian juga teman-teman dari tim Yanma. Mudah-mudahan kegiatan hari ini juga bisa menjadi referensi buat sub bagian yang lain, PJ-PJ yang lain supaya bisa melaksanakan kegiatan seperti ini setelah rapat kerja di pusat gitu ya. Maksudnya di manajemen ya kan sudah jadi diturunkan gitu maksud saya. Jadi teman-teman dari bagian-bagian itu memahami kerjanya walaupun mungkin tidak akan kita bahas secara detail tentang angka-angka. Kalau di sini saya juga pusing apalagi teman-teman nanti kan. Jadi saya akan kegiatan-kegiatan aja kita evaluasi dari 2024 ya, kemudian perencanaan 2025. Nah, evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2024 dan kita rencanakan program kerja tahun 2025 ini ya kita usung temanya adalah membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid. Ini saya pilih ini kata-kata yang sangat bagus karena kepercayaan ini kan datangnya dari hati. Nggak bisa kita, lu harus percaya gitu kan, nggak bisa. Nah kalau kita sudah percaya dari tim yang paling kecil saja gitu kan, bahwa ini bagus dan ini memberikan pelayanan pada masyarakat, contohnya kita memberikan informasi tentang keadaan ambulan, orang akan jadi tertolong ya kan, kemudian kita berikan edukasi tentang kegawat daruratan ya kan, kita ajarkan sehingga ada orang yang bisa membantu juga sehingga ada nyawa-nyawa yang terselamatkan. Nah kalau kepercayaan ini terbentuk dalam diri kita bahwa ini ilmu kita ini ilmu yang luar biasa dan bisa membantu masyarakat. Nah dari kepercayaan dengan kinerja kita yang dalam lingkup yang kecil nantinya akan naik gitu kan. Oh di PK3D juga bagus berarti instansi kita ini bagus, memberikan pelayanan pada masyarakat ini bagus sekali. Nah kepercayaan inilah yang saya tanamkan dari bawah. Kalau dari bawah udah bagus, nanti di Satpel juga akan lebih kompak, kemudian di organisasi PK3D juga akan lebih bagus lagi. Ya saya harap walaupun ya kita tidak akan bisa selamanya. Mungkin teman-teman senior di sini ada Pak Dela, ada Pak Bibi, ada Kong Hadi, ya udah ngalamin dari divisi mana, banyak sekali ya. Tetapi ya seyogianya setiap kita ditugaskan di satu divisi ini, maka kita selesaikan di divisi ini sampai tuntas, sampai maksimal. Jangan berpikir besok juga gue pindah, bukan seperti itu, tapi lakukan aja. Ya, hari ini kita sedang bekerja, hari ini kita selesaikan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita masuk materi supaya terarah lagi ya. Kalau masalah tugas, saya selalu bilang kita harus siap pokoknya. Kalau saya kecil pokoknya lah pokoknya. Jangan diinikan gitu loh. Karena segala sesuatu ya ini masih di duniawi. Artinya setiap tugas apapun pasti kita bisa selesaikan. Ya, jadi jangan kita defense duluan. Kalau dari awal kita sudah ngapain ini ya, berarti itu udah nggak siap mentalnya. Jadi pokoknya biasakan ketika ada perintah kan saya bilang genting ini. Itu saya selalu sampaikan. Laksanakan teman-teman. Karena itu bagian dari kekompakan kita. Kalau udah di situ aja nggak kompak, susah kesananya. Itu aja sih.
2024 ya tentunya saya buat perencanaan seperti ini, tapi ini saya nggak usah nyebutin satu-satu karena nggak kelihatan ya. Yang jelas setiap tahun saya membuat perencanaan ini, jadi secara periodik. Jadi Januari itu ngapain, Februari, tapi nggak usah saya sebutin, intinya aja. Kira-kira buat ini ya. Next. Pertama biasanya saya menentukan target kunjungan, kemudian melakukan komunikasi dengan calon instansi dengan cara telepon, email, kunjungan, yaitu dengan menjelaskan manfaat VAR training. Jadi pertama ya kita jelaskan dulu manfaatnya. Dia akan mau menyiapkan tempat orang setelah kita jelaskan dia paham. Ini penting buat masyarakat. Ini penting buat buat instansinya. Ini teman-teman perlu tahu nih. Ini juga kerjaan dari PJ. Ya, semua bisa, bukan persoalan masalah PJ-nya, tapi kita mau apa enggak. Ya, jadi kita harus kayak gini. Ya tentunya kita harus mengelis lah. Oke, list tadi misalnya kelurahan Petojo, udah contoh yang udah kita hubungin. Nanti tunggu jawabannya. Kalau dia bersedia, tiba-tiba ada telepon ya langsung kita jadwalkan tanggalnya. Nah ini biar tahu ya. Next. Nah langsung kita jadwalkan nih, kayak gini contohnya nih. Karet Semanggi, Cilandak, ini nama-namanya udah. Ya kadang-kadang bisa berubah-berubah ya. Kira-kira seperti inilah. Ini tidak ada dalam ISO, tapi ya kita buat supaya lebih terarah lah kira-kira seperti itu ya. Jadi kita membuat jadwal harian kira-kira seperti itu. Nah, next. Nah, ini kinerja teman-teman semua ya yang luar biasa membuat laporan per triwulan bahwa triwulan 1 Januari sampai Maret 2024 melatih 663 peserta, ya kan? Kemudian triwulan kedua itu bisa melatih ya, ini ada keterangannya sih APBD non APBD 517 peserta. Triwulan ketiga Juli sampai September 1.500. Triwulan keempat bisa sampai 1.000. Nah, ini tadi kan kita sampaikan kalau 3.000 2004 ini. Ini harusnya 2004, sorry. Di atasnya udah 2004 ya. Masih ke bawah. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita bagi 3.700, misalkan kita bagi dalam 11 bulan itu sekitar tadi ya 360-an gitu ya. Tapi kok bisa juga gitu kan, maksudnya kok bisa sampai 1.500, berarti kan kalau 3 bulan itu 500. Karena gini, bisa jadi di 1 bulan itu ada juga yang kosong. Ya namanya orang kita minta nih ngelatih, kan nggak semuanya mau. Nah, perencanaan tadi nggak masalah, kita buat saja gitu. Persoalan nanti di perjalanan itu, di bulan ini misalnya tidak nyampe 360, besok malah 2 kali lipat, ya nggak masalah gitu. Tapi paling tidak kita sudah merencanakan, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, total yang sudah kita latih, ya, First Aid Responder Training 2024 adalah 52 instansi dengan 3.688 peserta atau orang. Nah, 52 ini bukan berdasarkan kali kegiatan, karena contoh ada Transjakarta yang satu instansi tapi berulang-ulang kan, hampir setiap bulan itu 4 kelas, 3 kelas gitu. Jadi 52 itu adalah instansinya, bukan kalinya. Kalau kalinya banyak, karena 1 bulan kita bisa nyampe 20 kali, bisa. Ya. Dan 2023 yang lalu kita 3.779 ya teman-teman. Turun sebenarnya, hanya memang ya uji cobalah. Karena di 3.700 ada kegiatan yang banyak banget gitu ya. Pernah gitu kan. Nah, tapi tidak masalah. Ya, dari total VAR 2023 2024 itu 7.467. Tepuk tangan. Ini menurut saya angka yang luar biasa ya teman-teman. Kita tidak mau ngomong terlalu tinggi, muluk-muluk yang banyak teori tapi nggak ada praktek. Kita sudah melakukan dan teman-teman sudah membuktikan itu. Padahal dulu waktu kita pertama kali 2022 mengarah ke 2023, waktu perencanaan anggaran, Pandrus ngomong 1.200 orang target ya kalau nggak salah ya Bu Anin ya. Mas, ngumpulin 1.200 itu nggak gampang, susah gitu kan. Ya kita coba aja Pak. Karena waktu itu juga saya masih belum kepikiran kan, karena memang baru gitu kan. Tapi alhamdulillah ya teman-teman kerja bersama teman-teman mencapai 3.700. Itu luar biasa sih menurut saya. Bulan April. Kan kita 2 Februari kita genjot di VAR 2 ya. Jadi ini kita maraton bener-bener nih teman-teman di awal. Jadi nanti kita di akhir agak santai ya. Di bulan April ini ya, persiapan ya. Nanti dari VAR 2 2024 saya minta tolong Pak Habibie sama Bu Maya untuk menyiapkan timur kira-kira siapa aja nih yang udah mau ditarik. Ya, di setiap wilayah 555 intinya kita ada Jambore VAR itu 150 orang. Kan acara udah clear di tanggal 8, VAR 1 dengan basis APBD 2 kali. Ya, non APBD ya menyesuaikan. Kemudian teman-teman di di bulan Juni itu VAR 1 ada 3 kali. Tanggal 12 ya, 18,
25. Ya, 3 kali juga. Jadi hampir setiap bulan tuh rata-rata 3 kali. Juli, kalau saya lihat kenapa itu VAR 1 APBD sampai 5 kali banyak gitu ya. Karena di bulan Juli itu tidak ada tanggal merah. Karena di 2025 itu hampir setiap bulan ada tanggal merah. Seingat saya tuh. Ya. Di bulan Juli itu nggak ada tanggal merah. Jadi kita fullkan gitu kegiatan APBD. Ya. Terus Agustus, ya bulan Agustus. VAR 1 APBD ada 3 kali. Nah ini juga ada Goes to Public yang kedua. Goes to Public yang kedua, ini yang kita hari Minggu ya. Kita lakukan di mana? Tanggal 10, yaitu hari Minggu. Ya nanti di mana kita tentukan. Ya, itu Agustus. Next. Di bulan September VAR 1 ada 3 kali ya. VAR non APBD menyesuaikan. Di bulan Oktober ada 3 kali non APBD menyesuaikan. November 3 kali ya. Desember udah nggak ada lagi APBD. Jadi udah kita senang-senang aja. Moto Yanma, ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Thank you very much. Ya, kalau kenapa? Iya. Kalau kira-kira mau lanjut apa di next season untuk yang pembahasan khusus untuk Jambore? Nanti aja. Ya, oke. Saya minta masukan dan ya dari yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Saya sambil duduk aja ya, pegel dengan saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu kompak ya. Oke, kita mau refleksi dulu ya. Dikasih waktu cuma setengah menit. Setengah menit ya, BMC ya? Gak kelihatan, Sah, agak jauh dikit bacanya, anjir. Oke, yang pertama adalah hal yang menyenangkan pada saat VAR atau kegiatan di Yanma. Oke, dari awal saya di Yanma sangat menyenangkan sampai sekarang. Saya selalu bergairah. Gairah kan banyak. Gairah dalam menyampaikan tentang kegawat-daruratan kepada masyarakat DKI Jakarta. Oke, hal yang kurang enak adalah pada saat pertama adalah nggak ada malas, bos. Selalu tetap semangat. Yang nggak enak adalah pada saat kita mau berangkat ternyata alatnya. Yang nomor 1 itu, ya kita bentrok, sulit, nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Yang kedua pada saat sampai kita ke TKP, kadang-kadang pesertanya belum ngumpul, lama di situ. Ya kan, pembukaannya terlalu lama. Oke, untuk selanjutnya untuk pemberian materi semuanya feedback dari peserta alhamdulillah luar biasa sampai saat ini. Harapan untuk masyarakat VAR, saya berharap semua masyarakat DKI Jakarta terpapar tentang kegawat daruratan. Karena untuk mencegah terjadinya atau mengurangi kecacatan dan kematian. Luar biasa. Harapan untuk rekan-rekan Yanma dan PK3D, harapannya adalah kita selalu kompak dan solid. Saling membantu, saling mendukung. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini, ya, temanya adalah di Raker ini membangun kepercayaan untuk sebuah tim yang solid. Wah, kepercayaan. Kalau bicara kepercayaan berarti ada pemikiran positif lah, keyakinan positif dari saya berarti ya. Dari saya secara pribadi kepada teman-teman semua. Jadi kalau ngomong kepercayaan, ya alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahun ini saya bersama teman-teman semua itu
ya muncullah keyakinan saya untuk percaya pada teman-teman. Jadi mulai setahun ini saya kenal siapa Maya, siapa PJ saya gitu. Terus gimana Bang Dela, Bang Mulyadi, Kong Hadi, Mbak Ning, Mbak Risa. Artinya saya sudah mulai mengenal lah. Karena apa? Mungkin karena kebersamaan kita ini. Ya, bersama dalam satu keluarga, keluarga Yanma. Jadi saya ngadepi Maya harus gimana gitu. Sedikit ini, biar Maya itu nggak marah gimana. Biar PJ saya itu nggak dikit-dikit penting gitu. Apa-apa penting aja. Semua acara penting gitu, ya penting. Jadinya lah iya ini kan refleksi saya ini. Jadi kalau dia udah mulai penting apanya penting? Ya mulai memahami lah. Jadi kadang menurut dia penting, saya harus sedikit pentingnya yang mana bro. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran beda gitu. Jadi itu mulai mengenal Bang Dela gitu seperti apa. Begitu Bang Mulyadi, kalau saya sama Bang Mulyadi sering cepat-ceplos, alhamdulillah selama ini kalau nggak ada itu mungkin saya sering marah. Apa sih mulu gini? Oh iya nggak apa-apa, udah berapa menit? Udah berapa menit? Ya artinya berarti saya sudah mulai senang lah di tim ini. Mudah-mudahan ini selalu solid dengan kepercayaan ini gitu kan. Kedua, kalau untuk VAR-nya ya selalu happy sih ya selama 1 tahun ini karena sudah mengalir begitu saja. Karena beberapa bulan pertama tim ini sudah mulai artinya sudah mulai kompak gitu ya, sudah mulai ditentukan. Jadi sudah jalan, walaupun kita jadi yang ngajar siapa? Jadi nggak perlu diatur-atur lagi. Artinya sudah mengalir gitu aja gitu kan. Happy, senang. Ya kalau suka dukanya itu ya biasalah. Artinya hal-hal yang emang tadi udah sampaikan Bang Mul ya. Saya rasa sama. Terus apa sih? Terakhir apa lagi? Untuk masyarakat VAR resolusinya. Resolusinya kalau tahun depan kalau bisa nih Pak Nari. Kan kalau sekarang sekelilingnya ngumpulin. Gimana kalau kan ada go to kampus, go to school, kita go to ini aja jalanan. Di jalanan nggak harus ngumpulin. Kita ada gojek ngumpul nih. Kita datang minta izin Pak, saya mau ngajar ini, gelar ngomong. Nah, satu komunitas tuh gojek udah kenal. Nggak masalah. Artinya ada orang ngumpul-ngumpul warung kopi, kita ini ya maksudnya supaya kita nyebar. Siapa tahu bisa, gitu. Ya kan? Komunitas ya kita sambil mall bawa ambulan bertiga, yang 2 aja, yang 1 ngesot biasa. Jadi kan tiap hari kita jalan. Shit, kan? Iya. Setelah itu kita makan bakso gitu, Mai. Jadi enak. Ya. Jadi supaya nggak ngumpulin kita tiba-tiba jalan, ada ngumpul, kita izin ngajar, ya itu aja. Ya, enggak itu resolusi supaya kita lebih ini lagi lah. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan Yanma lebih kompak lagi, lebih semangat lagi. Dan tahun depan ya timnya nggak tahu kita ya. Mudah-mudahan sih masih tetap seperti ini. Kalaupun nambah ada anak angkat, Kong Adi bisa gabung di sini. Harapan saya bisa gabung di sini. Baik, terima kasih Mbak Maya. Kurang lebih malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selanjutnya. Oke, Mbak Risa, silakan Mbak Risa. Di sini untuk selama saya ikut VAR, hal yang menyenangkan di VAR apa ya? Hal yang menyenangkan banyak berinteraksi dengan masyarakat DKI Jakarta, sama makan ya, dapat makan siang gratis. Terus hal yang kurang enak yaitu tadi kalau kita datang nyampe ternyata pesertanya belum ngumpul, sama ya. Terus harapan untuk masyarakat VAR apa ya? Harapan untuk masyarakat VAR mungkin ini ya Bang, kita kan selama ini kan targetnya orang dewasa. Nah gimana kalau ke anak-anak gitu kan? Ya bukan hanya TK. Jadi yang di rumah yang lagi libur kan bisa datang merapat. Udah kali ya. Harapan untuk rekan-rekan Yanma apaan ya harapannya ya? Jangan jadi kompor. Ya semoga tim Yanma tetap solid ya. Udah itu aja kali. Resolusi ngapain ya? Mau apa 2025 mau apa? 2025 umroh bareng. Ya Allah. Ya, siap. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan menyampaikan apa yang sudah kita capai dan akan kita capai di tahun 2025. Ya mungkin saya rangkum saja. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pimpinan kita, ya Pak Anhari yang sudah
sedemikian luar biasanya mengakomodir kita, menaungi kita, ya, meworo-woro kita supaya kita guyup. Ya. Karena dari sekian banyak yang saya pernah ada di divisi ini, divisi ini, divisi ini, kayaknya baru di divisi ini saya merasa apa ya? Merasa ya merasa diayomi gitu ya. Merasa diayomi, mengingat ya satu memang kondisi fisik saya yang memang tidak fit seperti sebelum-sebelumnya itu yang pertama. Yang kedua juga kesulitan dari tim Yanma. Saya melihat selama saya di Yanma itu tidak ada istilah main andel-andelan. Ya, main andel-andelan antara yang satu ini enggak. Ya, jadi kita bareng-bareng aja gitu loh. Sesuai dengan kemampuan Pak. Ya. Ya, sesuai dengan kemampuan, kapabilitas masing-masing. Nah, di situ saya merasa oh ya, berarti mungkin ini tempat saya di sini, seperti itu. Kemudian juga yang ingin saya harapkan di kegiatan tahun depan, kita kan ada VAR yang yang beranggaran nih, ya APBD. Ini penting juga supaya tidak menumpuk seperti yang di bulan November, Desember kemarin. Artinya mungkin sudah bisa kita list di triwulan pertama itu berapa yang APBD, triwulan kedua, triwulan ketiga. Artinya penyerapan juga tuh harus disampaikan juga sehingga kita tahu, kita bisa membantu koordinator kita untuk bisa penyerapan anggaran ini tidak menumpuk di akhir. Ya, misalkan triwulan pertama besok kita sepakat mau kemana nih? Berapa kegiatannya itu harus kita kejar tuh, teman-teman semua. Itu resolusi yang ingin saya capai di 2025 ini. Harapannya personil kita kalau bisa nambah lagi, ya jangan berkurang lagi nih, ya kalau bisa ada nambah lagi, ya kenapa? Karena baru mulai solid, baru mulai bekerja, tiba-tiba ditarik satu, kurang lagi, harus penyesuaian lagi dan ini sulit. Nah mudah-mudahan dengan tadi ada Pak Jajang, ya Pak Jajang paling enggak bisa disampaikan juga sama Bro Hari, bahwasanya ya kalau sudah kompak, sudah solid, ya tolong yang ini dipertahankan. Terlepas nanti ada tugas tambahan ya silakan saja. Artinya supaya Supaya yang kita berikan kepada masyarakat itu baik tentunya. Sehingga tidak ada lagi yang bekerja merasa, oh ini bukan bagian saya. Jadi kita di sini adalah sama-sama. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas bantuannya selama ini kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi lebih baik lagi di tahun 2025 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah engkong kita nih ya. Iya. Walaupun engkong ini dari yang sebelah, tapi sangat berarti sekali buat kita di tim Yanma ya. Karena apa? Karena tanpa dukungan dia, kita juga tidak bisa berjalan kan buat kita. Nah, tolong disimak dengan baik-baik ya. Oke. Terima kasih. Silakan Kak, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nih. Ini nih. Oke, terima kasih waktu ya. Mungkin pengalamannya ya sama sudah disampaikan tadi sama Pak Mulyadi. Mungkin untuk kedepannya kalau kegiatan mendadak dan banyak mohon dipersiapkan dulu masalah kendaraannya juga. Ya. Jadinya panas-panas naik mobil nggak ada AC ya udah kayak ikan di dalam. Itu. Iya itu. Enaknya itu. Iya. Mohon ditingkatkan juga antar kerjasamanya antar divisi jadinya biarin nggak tumpang tindih gitu ya. Walaupun satu ruangan nah ya harus akur-akur gitu kan. Ya jangan saling ikut di depannya ngomong apa, di belakangnya ngomong apa, katanya kita satu instansi gitu. Gitu aja lah, mau ditingkatkan kalau sekiranya kurang perlu bantuan siap membantu. Oke, gitu aja lah. Semangat ya, semangat. Oke, terima kasih waktunya. Resolusi tahun depan mudah-mudahan pensiun 58. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah gitu aja. Hal yang pertama ya, hal yang menyenangkan pada saat atau kegiatan FAR. Sebenarnya saya ikut kegiatan FAR hanya bisa dihitung pakai satu jari ini ya. Satu tangan. Oh, kegiatan FAR ya. Kalau misalnya kegiatan FAR yang sosialisasi kegiatan FAR-nya itu saya ikut berapa kali, 2 deh kalau nggak salah. Itu ya, itu sangat menyenangkan gitu. Sebenarnya kan saya juga sebagai warga dan orang awam ya. Tapi di sini saya jadi awam khusus. itu yang membanggakan buat diri saya. Sebenarnya saya sama seperti masyarakat yang harus diajarkan, tapi di sini saya tidak. Sorry banget. Saya iya. Kalau hal yang kurang enak, prinsip hidup saya sama kayak Anin, cuman ada enak sama enak banget. Jadi nggak ada, jadi kayak nggak ada yang nggak enak gitu. Jadi selama di Yanma, jadi saya selalu enak gitu. Harapan untuk masyarakat FAR, harapan untuk masyarakat warga masyarakat DKI Jakarta ya. Seperti saya warga juga, saya berharap mereka juga bisa mendapatkan ilmu atau silakan diminum dulu Bu Ami, nggak usah didengerin saya. Harapannya masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang fatal seperti kayak henti jantung kemarin itu gitu. Jadi kayak warga masyarakat kita bisa pada tambah ilmu yang banyak lah gitu. Terus harapan untuk rekan-rekan Yanma, harapannya untuk kita kuat dalam hal apapun. Kuat dari omongan-omongan netizen, kita harus kuat gitu. Jadi kayak semuanya harus kuat. Ya. Resolusi diri tahun 2005 bahagia. Untuk bahagia, saya ingin bahagia diri saya agar bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Yeay! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf juga karena ternyata jam segini baru bisa ikut gabung karena tadi ada pekerjaan yang lain seperti itu ya. Terus hal yang menyenangkan pada saat FAR atau kegiatan di Yanma. Yang menyenangkan itu intinya sih saya dapat pengalaman belajar lagi ya. Gitu. Saya nggak punya pengalaman untuk ngajar orang, tapi ngelihat yang lain, senior-senior, Pak Habibie, Bang Dela, Bang Mul, teman-teman semua, Kamaya luar biasa banget gitu. Saya juga kalau ngelihat Kamaya saya selalu minder karena kami itu satu letting masuknya bareng ke sini, tapi Kamaya udah bisa sehebat itu gitu. Sedangkan saya masih belum bisa gitu. Saya masih perlu banyak belajar. Terus hal yang kedua mungkin saya mau minta maaf juga dengan teman-teman di Yanma. Mungkin saya tuh masuk di anggota tim Yanma tapi nggak bisa selalu berpartisipasi, nggak bisa selalu ikut kegiatan-kegiatan di Yanma karena memang ada tugas lain yang diberikan gitu ya. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini sangat mengerti dan sangat support gitu. Saya mohon maaf untuk segala kekurangannya, mungkin dengan adanya saya itu tidak mengurangi beban yang ada di Yanma, malah nambah-nambahin gitu. Minta maaf banget. Harapan untuk masyarakat FAR ya, harapan saya dengan adanya FAR jadi mungkin masyarakat bisa lebih aware tentang penanganan kegawat daruratan ya. Terutama tentang BHD. Terus untuk teman-teman Yanma, semoga makin solid, makin kompak. Aku seneng banget kemarin kita pernah bareng-bareng FMGet ya, walaupun mungkin gak semua bisa ikut, tapi itu berkesan buat aku gitu bisa gabung bareng-bareng gitu ya. Terus resolusi diri di tahun 2025 tentunya pengen jadi seseorang yang lebih baik lagi. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Intan di mobil gitu. Saya harus belajar lagi tentang gimana sih caranya ngajar ke orang lain, gimana caranya saya menyampaikan materi ke orang lain, karena sampai hari ini saya itu masih kurang pede, masih nggak punya keberanian untuk bisa menyampaikan, bisa ngajar orang gitu. Makanya tadi saya bilang kan salah satunya saya tuh minder banget sama Mbak Maya gitu ya. Udah sih, gitu aja. Kalau gini doang bisa. Tapi kalau yang lain ya udah saya kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih untuk supportnya, untuk ya persahabatannya di Yanma solid, hebat banget tahun depan. Mudah-mudahan kita masih bisa terus bareng-bareng. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Maya nambahkan sedikit tadi yang belum dilengkapi? Ya.
Enggak, saya nggak pantun. Kalah soalnya udah kalah saing. Aduh, jadi malu. Jadi hal yang menyenangkan pada saat FAR, kegiatan Yanma, itu sangat menyenangkan sekali, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, udah diungkapin sama teman-teman semua, itu udah termasuk ya. Sangat menyenangkan, idem intinya ya. Intinya kalau udah keluar dari lingkungan kantor itu menyenangkan. Karena apa? Menyenangkannya itu pertama adalah kalau udah selesai makan lagi, ya udah dapat makan lagi dan makan terus. Karena makan itu adalah suatu kebahagiaan, benar nggak ya? Nah itu tadi. Kemudian hal yang kurang enaknya, udah sebutin semua sama teman-teman, satu yang nggak enak. Kemarin pas PMG saya nggak ikut. Saya akan kena campak. Kalau saya ikut nanti anak-anaknya pada tertular campak. Nggak apa-apa, benar. Oh percaya, iya percaya. Iya, tapi kalau saya tetap kena gitu, kena campak gitu. Pertama kali dalam seumur hidup ya. Nah kalau bisa Pak, sesuai janjinya Pak, penggantinya kaos. Nah itu kan. Sama itu ya, sama yang buka di rambutnya. Untuk harapannya masyarakat, insya Allah semoga pastinya bermanfaat untuk mereka semua. Tadi udah diungkapin juga teman-teman, idem ya sama. Kemudian untuk rekan-rekan Yanma juga udah sama, tadi udah semua mau saya sampaikan, udah disampaikan sama teman-teman semua. Resolusinya sama, saya ingin bahagia. Pertama membahagiakan diri sendiri, kemudian membahagiakan orang lain sekitar saya. Karena kalau dari diri sendiri bahagia, pasti orang lain akan bahagia, ketemu auranya gitu. Oh terima kasih Bu Intan, gak usah repot-repot Bu Intan. Oke, cukup sekian ya yang terkait dengan refleksi kita di sesi refleksi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk kesini. Jujur aja memang sepertinya saya kurang banyak ikut kegiatan di tahun 2023. Mohon maaf gitu. Tapi saya tetap terima kasih dengan abang-abang, dengan kakak-kakak, senior-senior yang udah memberi saya masukan, terus membantu saya untuk gimana sih caranya untuk sosialisasi ke masyarakat atau ke tenaga kesehatan yang lainnya. Terus baiknya bagaimana kalau misalnya mau praktik. Jujur aja saya waktu awal pindah ke Satpol 2 nggak ada pengalaman istilahnya ngajar gitu, nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Cuma sering ikut kegiatan FAR atau ikut kegiatan yang di profesi ya. Saya melihat gitu, oh begitu caranya gitu. Jadi banyak ilmu yang memang didapatkan dari senior-senior semua yang memang sudah jauh lebih ahli tentunya gitu. Sebelumnya mohon maaf ke Pak Anhari ya, khususnya terkait dengan anggaran kalau saya suka bawel gitu. Karena saya suka bawel, ke Banding juga udah selesai belum SPJ-nya, ini belum, kurang ini kurang gitu. Ya karena memang kita ada, aku juga dibawelin yang lain masalahnya, dikerawasin. Apa maksudnya emang itu kan biar kita nggak dikejar-kejar yang lain juga gitu kan. Ya jujur aja tadi udah dibilang buka Satpol untuk tahun depan agak deg-degan sih sebenarnya karena banyak gitu kegiatannya, udah gitu pakainya APBD. Jadi agak khawatir gitu sebenarnya. Anggarannya agak besar, ada 2 anggaran besar di Satpol 2 nanti. Ada Jambore sama ada Gladi. Dua-duanya kita pakai APBD. Ya, semoga lancar gitu ya, nggak ada masalah gitu. Terus pokoknya tetap semangat, tetap solid ya. Tetap lancar juga, terus ajak-ajak saya Pak kalau itu. Enggak sibuk kalau diajak Pak. Halo gitu. Kemana Bang? Emang ya untuk selama sini ya tadi ke Banding enak dan enak banget pokoknya. Nikmati aja pokoknya gimana perjalanannya, jalani aja. Ya syukuri kalau udah berlalu yaudah gitu. Tahun 2025 pokoknya bisa tadi lebih bahagia, bisa terus maju. Oh iya. Bahagia itu ya dari diri sendiri dulu. Ya Allah ya Allah. Bisa lebih bahagia, bisa lebih maju lagi. Semoga tahun depan juga semakin banyak pengalaman dan ilmu-ilmu yang bisa kita dapat lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.